saya Adi Kurniawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ridwan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya William Gumilang. Perkenalkan, nama saya Hendra Mulyana. Perkenalkan, nama saya Ubaidillah Sudibyo. Di sini saya akan menjelaskan apa itu penegakan hukum. Penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan suatu keinginan hukum menjadi kenyataan. Keinginan yang dimaksud di sini adalah suatu pemikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan atau dituangkan dalam peraturan perundang-undangan, sehingga menentukan bagaimana peraturan atau penegakan hukum itu dijalankan. Nah, selanjutnya ada 3 sistem hukum yang saling mempengaruhi. Yang pertama ada struktur hukum atau legal struktur. Di sini dijelaskan bahwa ada pola untuk memperlihatkan bagaimana hukum akan dijalankan. Di sini juga mencakup 2 hal. Yang pertama ada kelembagaan hukum dan aparat hukum. Yang kedua ada legal substance. Di sini diterangkan bahwa tidak hanya masalah peraturan perundang-undangan saja, tetapi juga norma dan tingkah laku manusia dalam kehidupan bermasyarakat. Untuk yang ketiga, ada budaya hukum atau legal kultur. Di sini diterangkan bahwa sikap manusia terhadap hukum dan kepercayaan manusia kepada hukum, nilai, pemikiran, serta harapan. Jadi, ketiga sistem tersebut saling berpengaruh teman-teman, sehingga tidak dapat dipisahkan secara masif. Unsur penegakan hukum yang jika dijabarkan akan muncul beberapa poin. Di antaranya, problem pembuatan peraturan perundang-undangan yang terkadang membutuhkan waktu yang sangat lama dalam pengesahan atau dalam perumusannya sendiri. Yang kedua, keadaan masyarakat saat ini yang justru mencari kemenangan demi mempertahankan nama, bukan keadilan, dengan melibatkan uang sebagai perantara. Nah, siapa saja yang memiliki uang lebih banyak, maka penjaminan dalam kemenangannya lebih terjamin. Apalagi saat ini politik menjadi tunggangan dalam mencari keadilan demi sebuah popularitas. 3. Kelemahannya sumber daya manusia dalam memprinsipkan diri bahwa penegakan hukum adalah landasan penting untuk terciptanya suatu kesejahteraan. Masalahnya, media massa sebagai penyambung lidah bagi publik terkadang memiliki pengaruh terhadap sikap seseorang dalam menjalankan tugasnya sebagai aparat hukum. Keterbatasan anggaran yang terkadang hilang ditelan oleh oknum-oknum perebut hak orang lain yang menjadikan rasa malas. Lemahnya penegakan hukum di Indonesia. Rendahnya tingkat moralitas aparat penegak hukum yang sudah menjadi tradisi turun-menurun. Adanya judika korupsi dinilai dapat mempersulit penegakan hukum di Indonesia, karena para penegak hukum yang seharusnya menegakkan hukum terlibat dalam praktik korupsi, sehingga sulit untuk menciptakan pemerintahan yang baik. Penegakan hukum yang baik hanya bisa diterapkan ketika lembaga-lembaga hukum bertindak sesuai dengan kewajiban yang menjadi tugas dalam bidangnya dan berpedoman pada etika profesi yang ada. Atur penegak hukum. Dalam proses penegakan hukum tidak akan terlaksana apabila tidak ada subjek yang menjalankan. Dalam pasal 1, bab 1 KUHP menjelaskan mengenai aparatur penegak hukum yang bekerja di Indonesia. Mereka inilah yang menjadi pionir tegaknya hukum di negeri ini. Aparat penegak hukum juga menjadi tolak ukur dan menegakkan keadilan di negeri ini, karena segala bentuk keberhasilan dan proses yang dilakukan gantung kepada rajin dan tidaknya aparat dalam eksekusi di lapangan. Kepolisian, pekerjaan sebagai polisi memang cukup menarik di mata masyarakat karena dianggap memiliki kewibawaan dan kedudukan yang dapat mengangkat derajat keluarga. Ada 3 tugas utama polisi. Yang pertama, menegakkan keadilan, mengayomi masyarakat, dan menertibkan masyarakat. Di sini saya akan memaparkan contoh kasus pidana yang paling heboh di Indonesia, menurut berita terkini. Di Indonesia, contoh kasus hukum pidana yang sempat menghebohkan masyarakat sebenarnya ada banyak sekali. Namun hanya ada beberapa yang akhirnya bisa terselesaikan dengan baik dan adil. Sisanya masih mengundang banyak tanda tanya dan mengusik rasa keadilan kita semua. Beberapa tahun terakhir, entah kenapa semakin banyak terjadi contoh kasus non-perdata di negeri ini.
Kasus-kasus yang menyita perhatian namun tetap saja tidak berhasil menimbulkan rasa puas di akhir putusannya. Nah, di sini saya mengambil contoh kasus, yaitu kasus Antasari Adjar, yang dimana Antasari Adjar ini seorang mantan ketua KPK divonis selama 18 tahun lantaran terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pembunuhan berencana terhadap bos PT Putra Raja Wali Banjaran. Nasruddin Zulkarnain pada 14 Maret 2019 lalu, kasus ini sempat menimbulkan kehebohan karena Antasari adalah pimpinan lembaga yang sedang dinanti-nantikan kinerjanya. Dan ada pula dugaan rekayasa kasus menjegal karir Antasari. Ini terjadi karena memang saat menjabat ketua KPK, Antasari dikenal cukup berani untuk menindak siapapun termasuk saat berupaya membongkar skandal di balik kasus Bank Senturi dan IT KVU yang tendernya dimenangkan oleh perusahaan milik Hartati Murdaya. Kasus ini bahkan dibukukan dalam Konspirasi Antasari Tim Medfest tahun 2012. Pertama, kasus dari Nenek Asani. Suatu hari, Nenek Asani menitipkan kayu jati miliknya di pengusaha mebel. Namun, ia malah dituduh menabang kayu milik perhutani dan didakwa hukuman penjara. Hidup Nenek Asani sudah penuh dengan nestapa setelah ditinggal suaminya meninggal dan menanggung beban hutang yang luar biasa banyaknya. Harta terakhir miliknya hanyalah 5 buah pohon jati yang tumbuh di hutan dekat rumahnya, yang kemudian ditebangnya dengan maksud untuk dijual. Tetapi namun akhirnya malah menjadikannya sebagai seorang terdakwa. Untuk kasus yang kedua, saya akan bawakan kasus tentang pembunuhan Wayan Mirna Salihin dengan kopi cyanida. Mirna meninggal usai minum kopi di Cafe Oliver, Mall Grand Indonesia, Jakarta Pusat pada 6 Januari 2016. Jessica Kumala Wongso, salah satu teman Mirna yang pada saat itu datang lebih awal dan langsung memesan es kopi buat Mirna, menjadi saksi dari kejadian tewasnya Mirna. Setelah polisi melakukan gelar perkara uji lapor terhadap beberapa barang bukti yang mereka kumpulkan selama proses penyidik, sejumlah fakta mewujudkan muncul. Salah satunya terdapat kandungan cyanida di kopi yang diminum Mirna dan bahwa indikasi menunjukkan bahwa pelakunya adalah Jessica. Faktor-faktor penyelenggaraan penegakan hukum di Indonesia yaitu ada 5. Yang pertama yaitu faktor umumnya sendiri. Hal ini dibatasi oleh perundang-undangan dalam arti material. Peraturan tertulis secara umum yang dibuat oleh pemerintah daerah maupun pemerintah pusat yang sah. Yang kedua yaitu faktor penegak hukum. Dalam hal ini, pihak-pihak yang menerapkan menjadi lembaga penegakan hukum diantaranya yaitu seperti penyelidik, polisi, jaksa, hakim, dan advokat yang tercantum dalam Bab 1 Ayat 1 Kitab Perundang-undangan Penegakan Hukum di Indonesia. Yang ketiga adalah faktor sarana dan prasarana yang mendukung untuk menegak hukum dalam penerapannya. Sarana dan prasarana yang minim akan menghambat proses penegakan hukum yang berlangsung tidak optimal. Sarana dan prasarana sangat penting dalam penegakan hukum. Yang keempat yaitu ada faktor masyarakat sangat penting dalam terciptanya penegakan hukum di Indonesia. Apabila masyarakat sudah tahu, maka tidak ada lagi proses penyelidikan yang di luar SOP yang terjadi akibat saling terbentroknya masyarakat dan aparat. Yang kelima yaitu ada faktor kebudayaan yang menyangkut nilai-nilai yang berlaku, nilai-nilai menerapkan mengenai hal yang baik dan hal yang buruk. Baik, segitu saja penjelasan dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.